Oke, selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai prosocial behavior. Apa prosocial behavior itu? Prosocial behavior bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perilaku prososial. Nah, perilaku prososial itu sendiri merupakan suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan secara langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolong. Lalu di sini ada empati dan altruisme. Tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Lalu, kegembiraan empati. Secara umum benar bahwa rasanya enak memiliki efek positif bagi orang lain. Nah, fakta ini tercermin dalam hipotesis sukacita empatik menurut Smith, Keating, dan Stotland pada tahun 1989, yang menunjukkan bahwa penolong menikmati reaksi positif yang ditunjukkan oleh orang lain yang mereka bantu. Lalu, mengapa orang baik kadang-kadang menyelesaikan altruisme kompetitif? Ya, jadi 3 model teoritis yang dijelaskan sejauh ini menunjukkan bahwa keadaan afektif atau perasaan orang yang terlibat dalam tindakan prososial adalah elemen penting. Ketiga formulasi bertumbuh pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku yang membantu baik karena mereka ingin mengurangi perasaan negatif orang lain atau karena ingin melakukan hal itu untuk mereka sebagai ungkapan rasa bersyukur. Lalu ada helping defensive atau membantu outgroups ancaman mereka. Jadi pada in-group 1, seperti yang kita lihat dalam diskusi tentang prasangka pada bab 6, orang sering membagi dunia sosial menjadi 2 kategori, yaitu in-group dan out-group. Lebih jauh, anggap kelompok mereka sendiri berbeda dari kelompok lain dan lebih unggul dalam beberapa cara. Namun hal ini kadang-kadang kelompok luar mencapai keberhasilan yang mengancam superioritas yang diandaikan dari kelompoknya sendiri. Lalu, apa sajakah faktor situasional yang mendukung atau menghambat tingkah laku menolong? Yaitu ada 3 faktor, adalah daya tarik, atribusi, dan model-model prososial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut teori seleksi oleh Kin. Teori ini merupakan teori untuk membantu diri kita sendiri dengan membantu orang-orang yang berbagi gen dengan kita. Pendekatan yang sangat berbeda untuk memahami perilaku prososial ditawarkan oleh teori seleksi kerabat. Dari perspektif evolusi, tujuan utama untuk semua organisme termasuk kita adalah membawa gen kita ke generasi berikutnya. Dukungan untuk prediksi umum ini telah diperoleh dalam banyak penelitian, menunjukkan bahwa secara umum kami lebih cenderung membantu orang lain yang dekat dengan kami daripada orang yang tidak terkait dengan kami. Yang berikut adalah defensive helping atau bantuan defensif. Membantu kelompok luar atau outgroup untuk mengurangi ancaman kepada kelompok mereka sendiri atau in-group dalam kelompok atau dalam suatu kelompok. Orang sering membagi dunia sosial menjadi 2 kategori, yaitu yang seperti tadi saya sebut, in-group atau dalam kelompok, dan out-group di luar kelompok mereka sendiri.
Motif lain untuk membantu perilaku adalah mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh outgroup atau kelompok luar menjadi in-group dalam kelompok sendiri yang dikenal sebagai bantuan defensif. Kata defensif sendiri artinya adalah suatu hal yang bersifat melindungi seseorang atau sesuatu terhadap serangan, menjaga keamanan, dan membentengi diri. Hal tersebut membuat bantuan defensif dilakukan pada suatu kelompok itu agar melindungi kelompok mereka dari serangan-serangan dari luar kelompok. Yang berikutnya adalah menanggapi keadaan darurat. Akankah pengamat atau penonton membantu? Ketika keadaan darurat muncul, orang-orang sering bergegas ke depan untuk memberikan bantuan, seperti yang benar dalam insiden kereta bawah tanah yang dijelaskan pada awal bab ini. Tetapi kita juga sering belajar tentang situasi di mana saksi darurat berdiri dan tidak melakukan apapun. Mereka ambil tidak ada tindakan, sementara korban menderita atau bahkan mungkin mati. Apa yang bisa menjelaskan perbedaan dramatis dalam perilaku orang? Mari kita lihat apa yang telah ditemukan oleh psikolog sosial tentang pernyataan pertanyaan penting ini. Yang berikut membantu dalam keadaan darurat, apati atau merupakan suatu tindakan. Misalkan dalam blok yang relatif sepi dan hanya satu orang yang cukup dekat untuk menyaksikan kecelakaan Anda, atau blok yang penuh dan selusin orang dapat melihat apa yang telah terjadi. Akal sehat menunjukkan bahwa semakin banyak pengamat yang hadir, semakin besar kemungkinan Anda akan tertolong. Dalam situasi pertama, Anda dipaksa untuk bergantung pada bantuan hanya pada satu orang, dan keputusan orang itu untuk membantu Anda atau tidak membantu. Dalam situasi kedua, dengan 12 saksi, tampaknya akan ada peluang yang jauh lebih besar bahwa setidaknya satu dari mereka akan termotivasi untuk berperilaku secara prososial. Berikut, apakah ada keamanan dalam angka? Terkadang ada, tapi tidak selalu. Menurut Darley dan Matane, menyebut ini sebagai difusi tanggung jawab dan menyarankan bahwa menurut prinsip ini, semakin besar jumlah orang asing yang menyaksikan keadaan darurat, semakin kecil kemungkinan para korban menerima bantuan. Yang kedua, lagi pula semakin besar jumlah penolong potensial, semakin sedikit tanggung jawab yang dirasakan oleh satu individu dan semakin banyak masing-masing akan berasumsi bahwa orang lain akan melakukannya. Namun kita harus menambahkan bahwa jika orang yang membutuhkan bantuan tampaknya adalah anggota dari in-group sendiri, mereka lebih mungkin mendapatkan bantuan. Dari kedua poin tersebut, jumlah penolong yang potensial adalah penolong yang memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menolong seseorang yang mengalami keadaan darurat. Misalkan seseorang yang sedang sakit, ia akan meminta bantuan, atau seseorang yang dapat menolong adalah seseorang yang memiliki kemampuan, misalkan seorang suster atau seorang dokter. Yang poin terakhir, membantu diukur dalam hal presentasi peserta dalam setiap kelompok eksperimen yang berusaha membantu, dan poin kedua, waktu yang berlalu sebelum bantuan dimulai. Menurut prediksi Harley dan Latane tentang difusi tanggung jawab ini merupakan pernyataan yang benar. Poin ketiga ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan, sehingga difusi dari tanggung jawab ini dikatakan sebagai
hal yang benar. Yang berikut Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David. Di sini saya mau menjelaskan tentang faktor yang meningkatkan atau mengurangi kecenderungan untuk membantu. Itu adalah faktor eksternal, yang dimana dalam faktor eksternal ini terdapat dua hal. Yang pertama itu adalah membantu orang yang disukai. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita itu cenderung ingin membantu orang-orang yang kita sukai saja, sehingga hal tersebut mengurangi untuk kita membantu orang lain yang tidak kita kenal. Terus yang kedua itu ada membantu orang yang tidak bertanggung jawab terhadap masalahnya. Nah, ini contohnya seperti kita itu kayak teman kita, misalnya ada masalah. Nah, jadi dia dalam menghadapi masalahnya itu, dia kayak mencari-cari solusi gitu, tapi nggak dapat-dapat, sehingga dia malah lari ke hal-hal yang negatif. Nah, di situ contohnya seperti kayak dia lari ke minum-minuman keras untuk melampiaskan emosinya atau masalahnya. Nah, di situ kita datang untuk membantu orang tersebut, membantu teman kita agar kita sama-sama mencari solusinya bersama teman kita dan tidak ikut untuk minum seperti itu. Kalau kita teruskan dan kita bantu teman kita, maka itu teman kita itu bisa akan merasa bahwa dia itu sendirian, gak ada yang membantu mereka, tidak ada yang membantu dia, sehingga dia itu membuat kayak malas untuk bantu orang lain lagi karena dia berpikiran dia aja gak ada yang bantu gitu. Selanjutnya ada contoh pemaparan hidup prososial. Nah, di sini seperti yang ada di buku yang teman-teman sudah baca pastinya. Di sini saya meringkasnya atau menarik benang merah bahwa pemaparan hidup prososial yakni ketika kita mau membantu orang lain tanpa melihat latar belakang orang tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada prososial bermain video game. Jadi menurut beberapa ahli yang ada di slide menyarankan bahwa ada alasan-alasan penting mengapa hal ini bisa terjadi. Misalnya, prososial dalam bermain video game dapat merangsang pemikiran prososial dan kerangka kerja skema yang berkaitan dengan membantu orang lain. Nah, sehingga perasaan tersebut menimbulkan perasaan yang positif terkait dengan membantu orang lain dapat mengalami perubahan jangka panjang lainnya, seperti cara pandang bahwa bersama-sama dapat memfasilitasi tindakan-tindakan prososial. Nah, contohnya ini kayak video game apa sih yang bisa membuat kayak kita prososial itu? Jadi contohnya kayak yang lagi tenar sekarang lah, lagi booming, yaitu game PUBG. Di situ kan ada kayak untuk bermain sama teman-teman kita squad. Nah, pasti di situ kita membantu teman kita yang sedang kesusahan atau sedang kayak datangi musuh, kita datang gitu loh, agar teman kita itu nggak ke knock out atau mau mati gitu. Terus itu kalau kita kayak teman kita misalnya sudah mau mati, kita datangin dia untuk menolong. Nah, hal tersebut itu membuat kayak kita itu merasa terekam gitu loh buat diri kita. Jadi ketika kita melihat orang lain untuk membantu, kita sudah tahu gimana cara melakukannya gitu, tapi dalam konteks yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada rasa bersyukur. Bagaimana rasa bersyukur ini bisa meningkatkan bantuan yang lebih? Nah, seperti yang sudah ada di situ, yang menurut para ahli mengatakan bahwa ketika para penolong diberi ucapan terima kasih oleh para penerima bantuan, mereka lebih bersedia membantu mereka lagi, atau bahkan membantu orang lain. Tetapi, mengapa secara khusus ungkapan terima kasih dapat berpengaruh dalam tindakan prososial lebih lanjut? Menurut Grant dan Gino tahun 2010, ada kemungkinan yang jelas, yaitu mengucapkan terima kasih dapat menambah rasa percaya diri kepada para penolong bahwa mereka mampu dan kompeten serta telah bertindak dengan efektif. Yang kedua,
tidak akan menambah rasa percaya diri kepada para penolong karena keyakinan mereka bahwa mereka pasti dinilai orang lain. Maksudnya itu seperti apa? Jadi kayak saya nih sebagai penolong, saya itu pasti sudah tahu kalau yang saya tolong ini bakal ucapin saya terima kasih gitu loh. Jadi saya kayak tidak akan menambah percaya diri, ya sudah, pasti itu sudah biasa kok, paling dia nanti ucapin terima kasih begitu. Terus ucapan terima kasih dapat meningkatkan bantuan dengan meningkatkan harga diri. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya dan sahabat saya, yaitu Ferry Oktaresa. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ferry Okta, NIM 80 2017 019. Jadi yang pertama itu ada empati, suatu pondasi penting untuk menolong. Empati merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi untuk seseorang menolong. Empati ini terdiri dari dua kategori, yaitu pertama afektif dan kognitif. Untuk yang afektif ini, jadi seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Semisal orang lain sedang merasakan sedih atau bagaimana, orang ini bisa merasakannya. Jadi itu yang membuat orang ini menolong. Dan yang kedua ada kognitif. Untuk kategori yang kognitif ini lebih ke orang ini bisa memahami apa yang sedang orang lain rasakan. Jadi semisal orang lain itu dalam kondisi sedang tidak baik, itu dia memahami kondisi tersebut dan itu menjadi alasan orang ini untuk menolong orang tersebut. Untuk yang selanjutnya ada faktor yang mengurangi menolong. Yang pertama itu ada pengecualian sosial atau pengasingan sosial. Kalau di e-book itu dalam studi Twins et al 2007, saat orang mengalami penolakan atau pengasingan sosial, ia akan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan orang ini enggan untuk mengekspos dirinya, dan ini yang membuat orang ini tidak menolong. Dan yang selanjutnya ada kegelapan. Yang dimaksud kegelapan ini yaitu dalam penelitian Song Bonsen dan Gino 2010. Jadi orang lain tidak dapat melihat atau mengevaluasi apa yang mereka lakukan atau tindakan mereka menolong. Jadi itu yang membuat orang ini tidak menolong. Untuk yang terakhir ada menempatkan nilai ekonomi dalam penelitian Devo dan Beaver 2010. Jadi yang dimaksud nilai ekonomi yang di sini itu dimana saat seseorang menganggap waktu yang digunakan untuk membantu orang lain tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti itu dan tidak menghasilkan pendapatan.